Mobil apa saja teman-teman yang kira-kira cocok mesinnya diganti memakai mesin motor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus. Ini channel yang membahas tentang mobil bermesin motor. Ini adalah mobil carry extra atau carry 1000 atau carry 10 ya teman-teman. Bekas angkot dan dipotong menjadi pickup. Kemudian mesinnya diganti memakai mesin motor. Karena ini tergolong mobil sudah tua, jadi mesin aslinya dulu sering rusak-rusak, makanya diganti mesin motor. Dan alhamdulillah sudah sekitar 1 tahun ini lancar pakai bekerja. Bisa dibilang sudah nggak pernah rusak lagi teman-teman. Nah, saat ini teman-teman, yang ingin saya bahas adalah mobil apa saja kira-kira yang bagus atau yang bisa dipasangi mesin motor gitulah. Jadi saran saja ya teman-teman, mobil yang akan diganti mesinnya memakai mesin motor seperti ini, saran saya itu mobil-mobil tua saja teman-teman. Mobil yang model-model begini, atau hijet, atau carry bagong, pokoknya mobil-mobil yang sudah tua, yang berpeluang sering rusak gitulah. Karena mobil seperti ini biar bagaimana kalau pakai mesin motor ya tetap ada kelemahannya, yaitu kelemahannya terutama nggak bisa ngebut teman-teman. Paling kecepatannya cuman 40-an km per jam. Jadi kan masih serasi lah kayaknya kalau mobil tua yang sudah 30 tahunan begini, larinya 40-an kilo per jam itu ya masih serasi lah teman-teman. Kemudian pertimbangan lainnya adalah mobil yang kecil teman-teman ya. Bisa, sebenarnya sedan juga bisa. Karena kalau mobil besar misalnya, ya pokoknya mobil yang berat lah, ya otomatis mesin motornya juga mungkin akan keberatan membawa bebannya. Jadi saya sarankan mobil-mobil kecil lah, seperti hijet atau carry kecil begini, atau ya pokoknya mobil kecil lah teman-teman ya. Di samping mobil tua, pakailah mobil yang kecil ya, karena mesin motor cukup kecil ya, harus diimbangi dengan beban kendaraannya. Juga jangan berharap mau nyaman seperti mobil biasa teman-teman ya. Biar bagaimanapun mobil mesin motor seperti ini ya jelas kenyamanannya berkurang lah. Suaranya keras, larinya nggak bisa ngebut. Ya tetap nyaman kalau mobil yang asli. Cuman kalau memang mesinnya sudah betul-betul sering rusak atau bahkan sudah nggak bisa diperbaiki, kalau diperbaiki terlalu makan ongkos, makanya solusinya ya gini, dipasangi mesin motor. Itu saja teman-teman. Itu hanya solusi bagi yang nggak bisa membeli mobil baru gitulah, dan mobil setengah pakai yang masih bagus itu nggak mampu beli, jadi akhirnya dipasangi mesin motor. Yang penting bisa dipakai kerja gitu teman-teman. Nah, tadi sudah tipe mobilnya teman-teman ya. Kalau bisa yang kecil dan mobil tua yang memang mesinnya itu sudah nggak bisa diharapkan untuk bagus kembali lah. Kalau diperbaiki paling-paling ya sebentar lagi rusak lagi. Itu saya sarankan diganti dengan mesin motor. Dan yang ketiga teman-teman ya, mobil yang saya sarankan untuk dipasangi mesin motor itu adalah mobil yang sudah bisa dibilang sudah nggak ada pasarannya. Misalnya teman-teman ya, mobil seperti ini kan kalau dijual itu berapaan, paling masih jalan pun 6 juta 7 juta. Kalau sudah mangkrak paling ya di bawahnya 5 juta. Jadi jangan mobil yang
masih laku teman-teman. Maksudnya ya mobil-mobil tua gini lah yang sudah bisa dibilang sudah nggak ada pasarannya lah gitu, atau pasarannya hanya sekelas pasar rongsokan gitu teman-teman. Karena ada yang bertanya lah, bagaimana kalau mobil Xenia dipasangi mesin motor, atau bagaimana kalau mobil Avanza dipasangi mesin motor gitu teman-teman. Jadi ya saran saya janganlah, itu kan mobil masih mahal, mobil masih muda. Ya biarpun misalnya dalam keadaan rusak, ya kalau bisa dicarikan mesin mobil saja lah, jangan diganti pakai mesin motor. Intinya mobil dipasangi mesin motor itu karena darurat teman-teman ya. Istilahnya sudah solusi lain lah dari memperbaiki mesin aslinya. Ya tahu sendirilah teman-teman, kalau mobil tua itu sering rusak, otomatis sering diongkosin, dan biarpun sering diservis belum tentu juga akan awet ya. Biasanya sudah diganti yang suku cadang yang ini, onderdilnya pindah tempat lagi, yang lain lagi minta ganti gitu. Jadi ini hanya alternatif teman-teman, agar supaya mobil yang sudah sering rusak-rusak, sering mangkrak itu, bisa dipakai kerja lagi. Jadi alternatifnya ya gitu, dipasangi mesin motor. Nah kalau mobil semacam Grand Max, Xenia, Avanza misalnya rusak biarpun parah, kan harganya itu masih mahal teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya diusahakan diperbaiki mesinnya lah, supaya tetap bisa jalan gitu. Kalau dipasangin mesin motor ya kasihan lah, maksudnya jauh lah anunya, ya jauh kelasnya lah. Jadi mobil seperti ini ibaratnya kan cuma seharga motor bekas teman-teman. Jadi ya anggap saja daripada pakai motor, mendingan pakai mobil walaupun mesinnya motor gitu sajalah teman-teman. Memang sih kalau mobil-mobil Grand Max atau Xenia atau Avanza itu kalau kena mesinnya ya sampai, ya biasa sampai puluhan juta ongkosnya. Tapi kan kalau sudah jadi kan kalau misalnya mau dijual kan masih mahal ya teman-teman, dipakai pun masih nyaman. Nah kalau diganti mesin motor, itu sementara mobilnya mobil bagus begitu kan menjadi tidak nyaman. Suaranya keras, kecepatannya juga cuma 40-an km per jam, ya bisa apa, dipakai kerja juga susah teman-teman. Beda kalau mobil-mobil yang sudah tua begini, ini kan cuman untuk kerja, jadi cuma untuk muat-muat saja. Seperti ini muat besi tua, jadi yang dibutuhkan itu cuma keiritan dan daya muatnya lah, bukan kecepatan dan kenyamanannya. Jadi kalau mobil memang mobil masih bagus dan mobil mahal, ya saya sarankan jangan diganti pakai mesin motor lah teman-teman, kasihan. Mendingan diperbaiki mesin aslinya, karena harganya juga masih mahal, nggak seperti mobil begini teman-teman. Ini mobil sudah bisa dibilang rongsokan, jadi diganti mesin motor pun kita nggak terlalu sayang gitu. Ini ibaratnya daripada langsung ditimbang ya mendingan diganti mesin motor supaya masih bisa dipakai kerja gitu. Nah jadi mudah-mudahan bisa paham ya teman-teman yang saya sampaikan. Saran saya kalau mau bikin mobil mesin motor itu mobil-mobil tua yang sudah siap dibesi tuakan lah gitu biasanya. Dan mobil-mobil yang ringan, mobil kecil seperti ini. Bisa juga mobil-mobil sedan, mobil carry bagong, terus mobil hijet 1000, pokoknya mobil-mobil ringan gitu teman-teman. Dan mesin motornya itu juga nggak harus standar ya. Kalau ada mesin motor Revo atau Vega pun bisa, pakai mesin Mega Pro atau Tiger juga bisa, bahkan pakai Matic pun bisa teman-teman. Tapi tentunya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, karena fungsinya mesin kan hanya memutar transmisi teman-teman ya. Jadi yang penting kita masangnya posisi yang biasanya diputar mesin itu seperti gear, atau kalau motor Matic ya seperti tempat pambelnya itu
dipasangi penghubung ke transmisi mobil begini, ya otomatis mobilnya jalan. Gitu saja teman-teman. Nah oke teman-teman ya, semoga video ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat gitulah. Jadi mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.